Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak senang dengan pertemuan kali ini karena kalian terlihat sangat semangat sekali. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu lalu dia terus-menerus giat berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya kita harus betul-betul rajin menuntut ilmu agama ya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya. Oke, oleh karena itu untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak persilakan pada Soraya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Soraya. Ya, setelah berdoa, Bapak mau tahu semuanya sudah rapi semua pakaiannya, ya, seragamnya. Ya, terima kasih. Karena dengan kerapihan, insya Allah akan membuat pembelajaran menjadi nyaman. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Sudah rapi, sudah berpakaian dengan pakaian yang sesuai yang diajarkan dan sesuai yang ada di peraturan di sekolah. Untuk selanjutnya kita insya Allah akan mempelajari bab kedua tentang berpakaian sesuai syariat ajaran agama Islam. Ya, kemarin kita sudah tahu ya tentang definisi aurat. Apa itu aurat? Silakan. Aurat adalah batas tubuh. Batas minimal. Batas minimal tubuh yang dianjurkan karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dianjurkan ditutupi ya. Ya, dianjurkan untuk ditutupi. Iya, bagus. Terima kasih. Ya. Aurat wanita apa? Seluruh tubuh Iya. kecuali wajah dan telapak tangan. Iya, bagus. Terima kasih. Aurat laki-laki. Dari pusat sampai lutut. Lalu terus dia pakaiannya hanya dari pusar sampai lutut saja? Enggak, harus bagaimana? Harus yang bersifat ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi harus pakaian yang tidak hanya menutup aurat tapi juga yang berhias. Ya, terima kasih. Nah, berarti masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Ya, sekarang kita akan memasuki pembelajaran model, tata cara dan landasan hukum dalam berpakaian sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Ya. Kenapa kita harus berpakaian modelnya harus tepat? Ya, karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki kultur yang berbeda-beda. Ya, di keluarga kita seperti apa, ya, di daerah kamu seperti apa, pakaiannya seperti apa, ya, maka harus betul-betul sesuai dengan tata cara Islam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan model berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam dengan tepat. Ya, walaupun banyak pakaian tapi modelnya seperti apa nanti akan Bapak tampilkan video nanti dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua, menganalisis tata cara berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam dengan benar. Ya, jadi nanti kamu analisis, kamu telaah, kamu teliti dengan betul tata cara bagaimana sih cara berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar. Hal yang ketiga, kamu merangkum landasan hukum berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam dengan benar. Jadi kamu bisa merangkum dalilnya apa saja, ayat apa saja, pendapat mazhab imam siapa saja, nanti di situ ada. Ya, anak-anakku, setelah kita minggu lalu mempelajari apa itu aurat, baik aurat laki-laki ataupun aurat perempuan dan ayat-ayatnya, dalil naklinya,
Maka sekarang kita akan melihat bagaimana modelnya, tata caranya dan landasan hukumnya dalam berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Nanti akan ada video yang Bapak tayangkan, lalu kalian menanggapi dan mencari dalilnya dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari buku lain. Ya, pokoknya kamu bisa cari. Nanti dibuat 2 kelompok setelah menonton dan mengamati video berikut. Ada apa, friend? Kamu kok tampak galau begitu? Begini Nis, aku tadi barusan ikut rekor di sekolah. Itu ustadznya bilang bahwa jilbabku ini bukan jilbab syar'i, tetapi jilbab gaul, karena hanya menutup kepala hingga ke pundak saja. Nah, masalahnya aku nggak punya duit buat beli jilbab lebar kayak gitu. Hah? Padahal jilbabku ini juga gak beda jauh dengan punyamu. Lah iya Nis, kalau tidak syar'i begitu, agamamu belum sempurna. Nis, bagaimana kalau aku pinjam uangmu dulu? Gimana ya? Aku gak punya uang. Gini Ustazah, Hasna itu mau pinjam uang untuk beli jilbab lebar. Betul Ustazah, saya mau beli jilbab syar'i sebagaimana yang dianjurkan Ustadz saya, karena katanya jilbab saya tidak syar'i. Hasna, itu mah gampang. Tapi yang mesti kamu tahu, pemahaman tentang jilbab itu tak harus seperti yang dikatakan ustadzmu itu. Maksudnya? Hasna, jilbab itu kan pakaian yang tujuannya untuk menutup aurat kaum perempuan. Menurut kebanyakan ulama, batasannya dari ujung rambut hingga kaki, kecuali muka dan kedua tangan. Intinya kan itu. Nah, soal bentuknya, warnanya, panjang pendeknya, itu tergantung kondisi sosial budaya masing-masing. Dan yang jelas tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh ya Ustazah. Nah, betul itu Nis. Seperti saya ini Hasna, lihat, jilbab saya biasa saja, tidak lebar, panjang, atau berwarna hitam. Tetapi saya merasa ini sudah sesuai tuntunan syariah. Nah, kalau itu aku setuju. Kalau begitu, aku tak jadi pinjam uang deh Ustazah. Aku cukup dengan jilbab yang aku pakai ini saja. Ya, itu tadi video yang telah kalian amati. Silakan kalian buat 2 kelompok ya. Kalian bahas sebenarnya jilbab seperti apa, dalilnya, terus landasannya seperti apa yang seharusnya ya menurut ajaran agama Islam. Silakan buat kelompoknya. Buat 2 kelompok ya. Tentunya digeser-geser ya, silakan. Ya. Ada ya, silakan. Kelompok 1 ini ya. Ini kelompok 1. Yang sebelah sini kelompok 2 ya. Ya, silakan. Untuk membahas yang ini menghadap sana ya. Ya. Ya, silakan. Menghadap ke tengah deh, menghadap berhadapan ke sini. Ke temannya, kamu berhadapan. Iya, kamu berhadapan. Nah, ini sudah. Berarti sudah semua ya. Ya, silakan dibahas satu-satu. Ya, alhamdulillah kalian sudah melakukan diskusi. Sekarang tinggal untuk melakukan presentasi. Sudah siap semua? Siap ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan sampaikan. Menurut buku karya Kiai Haji Quraisy Shihab yang berjudul Jilbab, cetakan keempat tahun terbit 2009, jumlah halaman 275. Yang pertama, tidak boleh bertabaruj, yaitu berpakaian terbuka. Termasuk dalam kategori tabaruj adalah tidak berhias berlebihan, berbicara dan berjalan dengan cara yang mengundang birahi, menampakkan yang biasanya atau seharusnya tidak dinampakkan, dan lainnya. Yang kedua, hendaknya dalam berpakaian seorang perempuan tidak berniat mengundang perhatian laki-laki. Ya. Yang ketiga, hendaknya kaum perempuan tidak memakai pakaian transparan. Yang keempat, tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Maksudnya, bahwa bukanlah perempuan dilarang memakai pakaian yang bisa dibuat sebagai pakaian laki-laki. Namun dalam berpakaian, hendaknya tidak diniatkan untuk menyerupai laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Sumber dari https://islam.mi.com.id. Sudah? Sebagian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya kelompok 1 baru saja mengutip dari buku Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Nah, selanjutnya silakan Bapak persilahkan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ya, silakan. Sini, geser ya, silakan. Ya, kurang sini dikit. Nah, silakan. Geser ya, silakan. Ya, mari silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Para ulama berbeda pendapat soal status wajah perempuan. Apakah termasuk aurat atau tidak? Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, dan mazhab Maliki, serta sebagian besar ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutupi. Syekh Al-Marjinani dari mazhab Hanafi berkata, dan keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Lihat Ali bin Abu Bakar Al-Marjinani Al-Hidayah Syar Al-Bidayah juz 1 halaman 285. Ya, lanjut. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i juga menyebutkan, adapun perempuan jika merdeka, maka seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dari Yahya bin Syaraf An-Nawawi Raud Dafud Tolibin juz 1 halaman 104. Kedua, sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan wajah perempuan termasuk aurat, maka wajib ditutupi. Syekh Syafi'i menulis, adapun aurat perempuan di luar sholat dari sisi pandangan laki-laki lain terhadap dirinya adalah seluruh badannya, sampai wajah dan kedua telapak tangan. Lihat Abdullah bin Ziyadi Asy Syarqawi Hasyiatu Syarqawi Al-Tufani Tulab di 1 halaman 174. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i dan yang lain mengatakan bahwa wajah termasuk aurat, sehingga wajib ditutupi. Sumber dari http://islam.nu.org.id. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Sama bagusnya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya, keduanya membicarakan bagaimana cara menutup aurat yang bagus.
Ya, terus yang kedua ditinjau dari berbagai 4 imam mazhab. Ada yang membolehkan membuka aurat, artinya membuka wajahnya, bukan membuka aurat maksud Bapak, mohon maaf, membuka wajahnya, ya. Ada yang juga tidak membolehkan karena wajah termasuk aurat. Jadi jangan ada pertentangan di antara kita, ya, tentang masalah bermakai cadar, ya. Masalah memakai jilbab. Jadi semua sudah ada jalannya masing-masing, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan mengamalkannya, karena sudah ada dalilnya masing-masing. Yang tidak boleh adalah ribut, tidak boleh, karena semua sudah ada dalil dan landasan hukumnya masing-masing. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari pembelajaran hari ini. Kalian sudah membuat kelompok, sudah presentasi. Ya, kita akan mengambil kesimpulan. Silakan kesimpulan dari kelompok 1. Siapa? Kelompok 1 sana. Ya, kelompok 2 dulu deh. Kelompok 2 silakan. Ya. Siapa? Maya. Iya, silakan Maya. Jadi kesimpulannya, sebagian ulama memperbolehkan tidak menutupi wajah karena wajah tidak termasuk aurat. Iya. Namun sebagian ulama menyatakan wajah termasuk aurat sehingga mengharuskan untuk menutupi wajah. Iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1. Siapa? Silakan siapa? Jadi kesimpulannya adalah perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kemestian, dan yang paling penting adalah saling menghargai. Ya, bagus sekali. Jadi kita jadi umat Islam itu harus rukun. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tepuk tangan kita semua sekali lagi. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Silakan pada Soraya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Ya, jangan lupa tugasnya. Ya, buka halaman 59. Halaman 59 tugasnya dikerjakan. Ya, terus terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua bisa menjalankan dengan baik ajaran agama Islam dengan tepat, sehingga menjadi bekal yang baik untuk kalian di masa depan. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Ya, betul.